Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Jumpa lagi bersama channel YouTube saya Warung Kampung 19, kawan-kawan ya. Channel yang membahas khusus seputar warung sembako ya. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penyebab warung sepi, kawan-kawan ya. Namun sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, mohon dukung terus channel YouTube Warung Kampung 19 dengan cara like, komen, dan subscribe, kawan-kawan ya. Kita lanjut ke topik, kawan-kawan ya. Penyebab warung sepi itu ada beberapa faktor, kawan-kawan ya. Salah satunya adalah tempat yang kurang strategis ya. Maksudnya tempat yang kurang strategis, entah itu tempatnya yang susah dijangkau atau kita buka warungnya di tempat yang sepi, kawan-kawan ya, sepi penduduk gitu ya. Jadi itu pun akan berpengaruh dan membuat warung kita pun ikut sepi juga, kawan-kawan ya. Dan selanjutnya penyebab warung sepi adalah kita jual barang terlalu mahal, kawan-kawan ya, di atas rata-rata gitu ya. Jadi saran saya buat kawan-kawan semua yang baru mulai usaha warung ya, ataupun yang ingin merintis usaha warung, usahakan kita jual barang jangan terlalu mahal, kawan-kawan ya. Setidaknya kita ikut pasaran ya, kita sama dengan orang gitu ya. Tapi jangan juga kita harus banting harga, itu tidak disarankan juga oleh saya, kawan-kawan ya. Karena kita buka warung ini kita cari untung ya, dalam tanda kutip cari untung yang sewajarnya, kawan-kawan ya. Dan yang lainnya adalah penyebab warung sepi kurang ramah dalam pelayanan, kawan-kawan ya. Kurang ramah dalam pelayanan itu pun akan berpengaruh pada warung kita ya, kawan. Jadi kalau kita punya warung, kita harus ramah ya. Harus ramah, setidaknya kita murah senyum gitu ya. Kalau kawan-kawan susah untuk senyum, tapi punya usaha warung, bisa dilakukan dengan cara yang lain, kawan-kawan ya. Contoh, kita bertegur sapa ya dengan pembeli, kawan-kawan ya, karena itu akan memberi kesan yang baik kepada pelanggan ya, ataupun kepada pembeli ya. Dan yang selanjutnya penyebab warung sepi, adalah kita sering ngomongin orang, kawan-kawan ya. Maksudnya bahasa kasarnya ya menggosip ataupun menggibah ya. Jadi warung ini, kawan-kawan ya, apalagi seperti saya ya, buka warungnya di kampung ya, itu biasanya orang-orang sering nongkrong di warung kita ya, entah itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak ya. Kadang mereka ngobrol-ngobrol santai, tetapi ada waktunya juga yang ibaratnya menggosip gitu ya. Nah, dan saran saya buat teman-teman yang punya warung ya, ataupun yang ingin memulai usaha warung ya, itu usahakan kita jangan ikut campur, kawan-kawan ya. Kita jangan ikut-ikutan menggosip gitu ya. Jadi itu pun akan berpengaruh pada warung kita dan akan menyebabkan warung kita sepi, kawan. Karena orang malas berbelanja dengan kita karena kita suka menggosip ya, ataupun suka menggibah, kawan-kawan ya. Dan mereka akan malas berurusan dengan kita, kawan-kawan, ataupun malas untuk ke warung kita gitu ya. Yang selanjutnya adalah buat teman-teman semua yang sudah punya usaha warung ya, yang boleh dihutangin ya. Itu terlalu menyebarluaskan masalah hutang orang, kawan-kawan ya. Nah, itu pun sebenarnya tidak boleh, kawan-kawan. Jadi sebelum Anda memulai usaha warung, ataupun buat kawan-kawan yang sudah punya warung ya,
Saya jelaskan satu persatu kan ya. Buat Anda yang ingin memulai usaha warung, itu pikirkan dari awal kawan-kawan ya. Kalau memang tidak mau dihutangin, jangan dikasih hutang ya. Jangan sampai nanti dikasih hutang, tapi setelah itu kita menyesal ya. Karena mungkin ada orang yang susah bayar atau gimana ya. Jadi kita omongin, kita sebarin hutang orang di warung kita itu berapa gitu ya. Nah itu tidak boleh kawan-kawan ya. Dan buat kawan-kawan yang sudah punya warung ya, saran saya kawan-kawan ya, jikalau warung Anda boleh dihutangin ya, seandainya Anda mau menagih ataupun orang itu susah bayar, ya tagih aja dengan cara yang bagus kawan-kawan ya. Jangan sampai Anda sebarluaskan ya masalah itu kawan-kawan ya. Sebenarnya di sini saya malas ngomongin utang kawan-kawan ya, tapi ini demi edukasi buat kawan-kawan semua ya. Jangan sampai kawan-kawanku semuanya hanya karena orang punya hutang sekian ya, ataupun yang tidak seberapa ya, lalu kita omongin dengan orang-orang yang lain ya, dan itu pun akan berpengaruh besar kepada warung kita kawan. Jadi orang akan berpikiran, ah saya punya hutang baru sekian aja udah diomongin gitu ya, saya punya hutang baru sebentar aja udah diomongin gitu ya. Jadi orang akan kapok berbelanja di warung kita kawan-kawan. Jadi sebelum Anda memberikan hutang dengan orang, saran saya pikirkan betul-betul kawan ya. Kalau memang boleh dihutangin, silahkan. Namun Anda pun ataupun kawan-kawan semua pun harus tahu ya resikonya itu apa gitu ya. Tetapi kalau tidak mau dihutangin, ya jangan dikasih ya kawan-kawan ya. Dan sekian dulu ya kawan-kawan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Warung Kampung 19 kawan-kawan. Karena saya akan terus membagikan tips, trik, dan kisah-kisah perjalanan warung saya kawan-kawan ya. Karena memang channel ini saya khususkan untuk membahas seputar warung sembako ya. Dan saya akhiri dulu video saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.